Oke, ini Karena gue menarik. akan Ini dia memasukkan film MCU personal favorit gue, Oke, apa? The Avengers 2012. What the fuck? Singa itu adalah penguasa dan binatang-binatang lain harus tunduk. Itu tuh bukan pesan yang baik buat dicerna. Apaan ini? Karena itu berarti melanggengkan dinasti politik. Apa ini? Gak jelas banget. Gak jelas. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip lon. Jangan lupa kalian semua, seperti yang kalian bisa lihat di sini, berbeda sekali situasinya, ya. Gitu, karena memang kita ada di tempat yang berbeda. Nanti gue jelasin kalau kalian pengen kesini. Cuma ya hari ini kita akan masuk ke sebuah segmen yang udah lama banget gak gue buat sebenarnya. Konten apa tuh? Terakhir bareng Bang Eno Bening, bos. Waduh, lu bahas One Piece ya waktu itu. Iya, tapi sebenarnya itu juga nggak debam-debam amat sebenarnya. Harusnya masuknya segmen debam, tapi kita cuma ngobrol biasa, tapi ada debat-debat dikit lah. Tapi hari ini kita baru masuk ke segmen yang debam beneran. Debam beneran. Iya. Ya, jadi buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen debam, ini adalah debat film di mana kita akan debatin top 5 dari film-film tertentu atau franchise atau karakter atau apapun itu sebenarnya. Dan kali ini topik yang gue pilih adalah top 5 film terbaik dari top 100 Film terlaris. film terlaris sepanjang masa, top grossing of all time. Wah, gila. Ya, peringkat 1 ada Avatar. Ya, Avatar masih belum dikalahkan. Endgame pun gak bisa ngalahin, bos. Iya. Gila, bahkan Avatar kedua di peringkat 3 ya. Iya. Gila, dikepit 2 Avatar loh si James Cameron, emang gila sih. Pendapatannya tinggi tapi gue gak pernah nemu fansnya. Iya sih ya. Di Indonesia Iya. nggak ada. Terus Titanic juga di peringkat 4 lagi. Dan peringkat 100 terakhir kita cek itu Independence Day ya, filmnya Will Smith anjing. Masuk di top 100. Tapi yang paling gua kaget sebenarnya tau nggak? Apa? Star Wars episode 7. Masuk ya? Tau nggak peringkat berapa? Berapa? Setahu gua peringkat nih, gua udah lihat nih. 5, bos. Anjir. Kok bisa? 7 itu yang Force Awakens berarti? Force Awakens. Oke. Gua baru kaget. Kaget juga pasti kan? Sebenarnya kaget nggak kaget sih. Gue kaget ada di peringkat 5, tapi gue nggak kaget ada di top 50. Iya. Peringkat 5 gue kaget. Gua Oh iya, kira iya. kayak Oh. di luar 10 besar. Oh. Iya, ya peringkat 5 kaget kan tapi Peringkat kan. 5-nya kaget. Peringkat 5 aneh banget sih, gak jelas. Padahal di atasnya Titanic. Infinity War bahkan kalah. Oh ya? Sama Force Awakens. Oh Nggak ya, nyampe. tapi gue ingat waktu film Force Awakens rilis itu hype-nya bahkan di Indonesia pun tinggi banget untuk film gitu Star ya? Wars. Karena kan waktu itu ada Iko Uwais, ada Yayan Ruhian sama Oh Cecep gitu? Arif Rahman. Iya, Itu iya, soalnya- hype-nya tinggi sih. Soalnya gue Gen Z sih ya. Jadi Force Awakens tuh gue masih apa 2015 tuh. ya? Iya, kalau nggak masih salah. SMP tuh. SMP, iya Si SMP. Tapi ya buat kalian yang belum tahu nih sebelah gue ada siapa di sini, wes. Kenalan dulu, Bos. Iya, kenalan dulu. Siapa namanya? Nama gue Rendra. Rendra Salam Fauzan. kenal. Ini senior gue sebenarnya, guys. Enggak, bukan senior. Senior. Sama lah. Senior. Kita seumuran. Enggak, Jangan gitu dong. Senior. Jadi ya gue udah beberapa kali sebenarnya kita udah sering debat ya. Sering debat. Tapi gitu off cam. ya. Sering off cam dan yang perlu kalian ketahui adalah mungkin buat kalian ngelantur kop sejati fans gue, Karendra ini ilmunya jauh di atas gue, bos. Enggak. Serius gue nggak bohong ya. Sama lah, kita Nggak. sama-sama Nggak, penikmat jauh, film. Jauh. Jadi ya gue sebenarnya masih perlu belajar banyak, tapi gue pengen mencoba men-challenge diri gue sendiri. Apakah bisa ini kali ini untuk melawan seorang Rendra Fauzan? Waduh, mau perang ini. Perang Civil ya. War dong. Perang ya. Oke. Jadi buat yang pengen tahu ini tempatnya di mana, kita kayak biasa promosi dulu. Promosi. Gas. Kita belak-belakan aja, nggak usah Soalnya soft gua selling, haus soft juga selling, hard selling Kita ya. haus nih. Jadi kita di Oni House. Siap. Di mana tuh Oni House? Tanjung Duren, bos. Tanjung Duren. Rumah gua kan Tanjung Duren. Jadi udah paling enak sini gua kan orang introvert ya. Tinggal jalan ya. Iya, introvert sini, waduh, kayak sepi, nyaman, cozy, kayak aduh gue mau kerja ngedit juga. Vibes-nya bebas. kayak di ini Harry Potter ya, kayak apa ya? Kayak Iya, Gryffindor House gitu Iya, ya. bener juga sih. Nah, ini kita dapetin minuman terbaru karena The Oni House ini lagi ada event Halloween. Oke. Jadi ini namanya mocktail yang versi Halloween ya. Coba kita Waduh. cobain nih. Minum nih ya. Wih, seger, wih. Wow. Demen nih gue. Fresh. Tenang aja ya, meskipun gue review makan juga tetap jujur dong. Oh, gas. Tetap Langsung. jujur. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar besok. Integritas tetap ya. Integritas tetap lah. Ini ada rasa anggurnya, ada jeruknya, ada apanya ya?
Kecut, manis, nyentak lah pokoknya di mulut. Memang fresh lah ya, yang Fresh. tipe-tipe seger gitu ya. Jadi ya memang sebenarnya banyak ya di Oni House ini. Mau kopi juga ada. Kalau buat pecinta kopi biasa gue juga pesan cafe latte di sini. Dan ini dikasih yang fresh-fresh, yang seger-seger. Oh ya, ada satu lagi ya makanan. Nih, Apa nih? ini nacho ya, sweet Wih. potato nacho katanya. Nacho. Nih makan-makan Meksiko katanya. Lagi event Halloween dikasihnya beginian. Papasita. Langsung Let's kita go. coba ya guys. Icip ya. Langsung aja. Ini review juga ini teksturnya nggak? ASMR nggak sih ini kerasa? Oh dia asam ya? Iya. Ini nacho emang gitu. Oh gitu ya? gua nggak pernah soalnya. Nggak, gua kira kalau dari bentukannya creamy gitu. Oh. Kirain kayak manis, creamy, kayak ya begituan lah, kayak cheesy gue pikir. Ternyata ada mustardnya, kayak campuran mustard ya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia emang ada juga beberapa nachos yang asamnya dikurangin, cheesy-nya dinaikin. Ah, itu kayaknya Kalau ini original. ini original ya? Kayaknya ya, gua nggak tahu. bukan Mexican expert asli ya, buat kalian yang Mexican keturunan food. Meksiko ya. Waduh. Nah, ya daripada makannya di Los Polos Hermanos, wah. Waduh, fried chicken Ya, dong. fried chicken. Oke. Jadi kalau pengen makan kayak beginian, minuman kayak ginian, tempatnya enak banget dan gue sering ngedit sendirian di sini. Oh ya? Siap, iya beneran. Jadi siapa tahu pengen ketemu gue, yaitu di Oni House. Oke, Tanjung Duren. Lihat rumah gue. Oke. Langsung aja, bentar minum deh. Cuci mulut dulu. Ada lecinya juga, berapa nih lecinya? 2 nih dikasih leci nih. Gue sambil lihat list gue ya, gue lupa. Takut lupa. Tapi ya sambil kita menunggu Karendra lagi menghafal, jadi kita jelasin dulu ke kalian. Oke, boleh. Ya, peraturannya seperti apa? Jadi peraturannya kalau misalnya debam itu biasa kita mulai dari top 5 gua dulu. Ya, Oke. peringkat 5 gua, film terbaiknya apa? Itu 3 menit. Nanti akan dibantah sama Karendra 1 menit, terus gua bantah lagi 1 menit, Karendra 30 detik dan gua terakhir 30 detik. Itu satu sesi selesai peringkat 5 gua. Baru lanjut ke peringkat 5-nya Karendra. Oke. Nanti top 4-nya gantian Karendra. Gitu. Ntar top 3-nya gua lagi. Oke? Dan kali ini kita pakai metode baru, biasanya kita ada moderator ya. Ya. Jadi ngelantur kan dulu sebenarnya ada editor gitu ya, ada Oke. kameramen gitu Cuman? kan. Cuma kan saya mencoba memaksimalkan pendapatan saya. Waduh. Jadi semuanya saya take over sejak bulan Maret. Jadi Solo yaudah. karir ya. Iya, solo karir dan gua Kasih menemukan lihat, coba kasih lihat. ini bos. Nih kita mau jadi Queen's Gambit. Waduh. Weis. Ya, cek 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 cek. Ah, jadi kita debatnya pakai beginian ya. Nanti Oke. mungkin Menarik. aku mulai dari aku 3 menit. Nanti kalau udah mau 3 menit selesai, Karendra langsung pencet ganti ke 1 menit Karendra. Oke. Oke, sudah siap? Itu bisa gua ngebahas dengan setuju ataupun Boleh. Setuju. Setuju boleh, nggak apa-apa kok ya. Mau pro, mau kontra nggak apa, yang penting debat aja ya. Oke. Dan pasti akan panas seperti biasa ya. Kalian bisa lihat lah di konten-konten debam yang udah gue buat sebelumnya. Oke, dan tentunya kali ini sulit sebenarnya 100 loh, gila. Jadi kita harus punya 100 film di memori otak kita untuk menentukan yang terbaik yang mana. Tapi sebenarnya bisa di otak-atik juga sebenarnya kan. yang mana nggak semua 100-nya udah ditonton kan, ada beberapa juga ya. Ada, pasti ada ya, 1, 2, 3 lah ya. Tapi ya overall sih harusnya ya udah, karena ini kan terlaris ya. Oh iya. Jadi film terkenal semua Jadi ya. ini bukan berarti top 5 terbaik dari segala macam teknis, tapi ini top 5 terbaik dari film yang Laris. Laris. Di 100 ini, oke? Langsung aja kita mulai dari top 5 gua. lu dulu. Oke? Gua dulu ya. Gas. Gue nyimak nih 3 menit. Deg-degan nih ya, 3 menit ya. Nanti kalau Bro. udah ini dikit-dikit langsung pencet ya. Gas. Deg-degan nih gua guys, oke? Kita coba. Kita deketin dulu mic-nya. Oke. Oke, peringkat 5 film terbaik dari top 100 film terlaris sepanjang masa menurut Ngelantur, gue bakal taruh The Dark Knight. Iya. Sesuai dugaan. Jadi gini, mungkin gue harus menghindari masalah subjektivitas karena kalau misalnya kalian semua udah tahu, gue itu fans Batman. Jadi ya pasti Batman itu film-filmnya gue suka-suka semua, dan The Dark Knight lu udah tahu sendiri kan, itu adalah top 2 film paling yang paling gue suka sepanjang masa, top 2. Tapi karena kita ngomongin film yang terbaik, dan kalau misalnya kalian cek di top 100 ini, itu gue perhatikan 30%-nya itu berisi film superhero. Ya. Karena film superhero ya laris lah ya, semua orang suka film superhero, jadi memang banyak kan diisi dengan film superhero. Nah, dan sedangkan kalau misalnya kalian cek debam gue sebelumnya, gue udah pernah bilang kalau misalnya film superhero terbaik sepanjang masa adalah The Dark Knight. Itu versi gue. Jadi otomatis gue udah mengkalkulasi semuanya, gue akan masuk di top 5 film terbaik dari top 100 film terlaris sepanjang masa. Nah, ya sebenarnya gue nggak perlu jelasin lagi masalah The Dark Knight ini, cuman buat gue ini adalah film superhero yang berhasil membuat orang-orang awam yang cuma nonton film superhero sebagai sebuah kesenangan gitu ya, seru-seruan popcorn movie, tapi
kali ini filmnya itu meskipun tetap popcorn tapi tetap ada sisi filosofis yang tetap diomongin di situ. Tetap ada sisi humanismenya di situ. Tetap ada politiknya di situ. Jadi kayak Joker aja dibikin beda sama di komik. Joker Heath Ledger itu menurut gue paling unik dari semua Joker karena ini unsur nihilistik itu kenceng banget. Dan gue suka banget kayak ini baru Joker gitu. Kayak dia gak peduli apapun gitu. Mau dikasih duit segede gaban dibakar sama dia gitu kan ya. Dan ini baru villain sejati menurut gue. Dan taktiknya dia master plan-nya dari awal sampai akhir tuh menurut gue rapi semua. Jadi kalau kita ngomongin film Christopher Nolan terbaik pun ini bakal gue masukin di top 5 gue dengan sangat mudah. Oh ya? The Dark Knight, serius. Ya top 5 Nolan gue pasti masukin. Karena menurut gue hampir gak ada kelemahan gitu. Kalau ngomongin plot mah rapi-rapi semua. Gimana caranya ngomongin politik dalam film superhero kan menurut gue itu tugas yang berat ya supaya penonton awam bisa ngerti. Tapi di film The Dark Knight ini kita bisa paham gitu. Oh ada sisi White Knight-nya si Harvey Dent gitu. Knight. Ternyata ada Dark Knight-nya. Oh ternyata si Batman itu pengen jadi superhero cuman kayak dia memilih untuk tidak diketahui sama masyarakat gitu. Dia cuman pengen menjadi The Dark Knight-nya. Makanya menurut gue esensinya itu jelas. Gue pernah debat waktu itu. Ngomongin The Dark Knight ini orang permasalahan ke Batman-nya gak ke-highlight bang. Ya Joker-nya yang terlalu ter-highlight. Gue sih gak setuju. Karena memang judulnya kan The Dark Knight ya. Ya kesatria kegelapan dan dia yang adalah apa ya istilahnya ya. Dia bukan sosok hero yang harus diagung-agungkan. Tapi dia yang ada di balik cerita ini semua gitu. Dimana Joker yang punya master plan yang ngebikin sosok White Knight jadi jahat si Harvey Dent. Dan ya kembali lagi yang harus berkorban adalah si Batman, si The Dark Knight. Jadi menurut gue dari segi judul menurut gue ini pas banget. Dari sinematografi, practical effect, adegan ikoniknya terlalu banyak. Ini luar biasa menurut gue. 1. Oke, itu poin lu soal seberapa bagusnya film The Dark Knight. Oke. Kurang lebih sebenarnya gue ada di posisi yang setuju untuk semua pujian yang lo sampaikan terhadap film The Dark Knight. Tapi satu hal yang gue agak sedikit beda adalah gue tuh pengen naro The Dark Knight itu di atas peringkat 5. Di atas peringkat 5. Oke. At least 4 atau 3 lah. Oke. Tapi gue pengen berkomitmen kayaknya kalau ada film yang sama gue gak akan masukin list ini ke list Ini gue. on fire. Karena gue pengen let's go perdebatan. Ini asik. Ini baru Tapi at greget least nih. Ini kenapa baru gue greget. bilang The Dark Knight itu bisa di atas peringkat 5 adalah filmnya Christopher Nolan yang biasanya jalan secara paralel beberapa timeline kan. Kita tahu ada Memento dan lain-lain. The Dark Knight dibuat lebih lebih lurus timelinenya tapi tetap dengan plot twist dan mind blown yang sama di bagian akhir filmnya. Oke. Habis saya tidak menemukan perdebatan yang signifikan gitu. Jadi kayak gue masih nggak paham ya Karendra mau debatinnya masalah apa. Kalau misalnya ngomongin masalah paralel, gue anggap Karendra perdebatkan masalah paralel tadi gitu. Masalah waktu mungkin ya Batman timeline-nya satu jalan aja, satu begini aja gitu. Nggak usah yang terlalu kompleks kayak misalnya Memento atau Oppenheimer. Oke gue setuju. Tapi kan lagi-lagi ini film superhero. Ini yang selalu gue bilang, kalau misalnya kita compare sama kayak Oppenheimer sama Memento, menurut gue itu jatuhnya lebih ke arah festival yang orang-orang yang mungkin cinephile aja yang mungkin bakal suka. Gitu. Kalau misalnya Batman, memang ini target pasarnya juga untuk para pencinta superhero. Tapi yang seperti yang udah gue bilang tadi, statement gue di mana kalau misalnya ini adalah film superhero yang bisa menggabungkan unsur popcorn movie dengan political dan filosofis yang kental. Itu yang gue suka dari The Dark Knight gitu. Dan ya menurut gue kalau ngomongin acting, gue tambahin lagi, menurut gue top notch, menurut gue nggak ada kelemahan dari segi acting. Oke. Sebenarnya itu poin gua. Gua tuh setuju banget film ini tuh dengan seimbang menyimbangkan popcorn movie dan ya art movie lah ya. Tapi itu yang justru menurut gua film ini harusnya di atas peringkat 5 karena sekalipun timelinenya cuma satu, beda kan kalau The Dark Knight ada The Dark Knight Rises ada back to back kan. Ada beberapa yang walaupun nggak cepet juga tapi di The Dark Knight ada beberapa timeline, ada satu timeline tapi tetap bikin ending 3, yang wah 2, banget. 1. Oke, Harusnya di ganti. atas. Siap. Oke, sorry, gue berarti agak salah tangkap tadi ya. Berarti mungkin Karendra akan masukin di top beberapanya dia. Cuma buat gue, tapi tadi nggak jadi ya. Tadi nggak jadi. Kayaknya nggak deh. Kayaknya nggak jadi dimasukin. nggak Tapi deh. ya oke, buat gue berarti ya kita harus tunggu peringkat 4, 3, 2, 1 gue apa gitu kan. Kenapa bisa lebih bagus daripada The Dark Knight? Ya menurut gue nggak ada yang bisa diperdebatkan selain itu. Karena kita berarti sama-sama mengagumi The Dark Knight sebagai salah satu yang terbaik di top 100 film terbaik sepanjang masa ya. Setuju. Oke, selesai kayaknya. Hop. Ya, Oke. berarti sesi 1 selesai nih ya. Ya. Sesi 1 selesai, kita restart dulu. Gila, ini masih belum terlalu panas sih.
Masih belum Karena panas. Karena setuju. Setuju. Sama. Kita lihat nih. Gue penasaran top 5-nya apa nih. Penasaran banget sama gue. Oke, langsung pencet berarti ya. gua ya? Iya. Nih, mulai ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut lagi di peringkat 5-nya Karendra. Iya. Top 5-nya dia apa? Nanti gue sanggah lagi 1 menit kayak biasa. Kita mulai. Apakah akan disanggah atau setuju? Kita mulai. Peringkat 5 film favorit atau top 5 film dari 100 Iya. terlaris dunia ya. Gua naruh film Toy Story 3. Oke. Film-film Iya. Pixar yang Iya. menurut gua harusnya ini adalah jadi penutup yang sempurna buat kisah Toy Story. Iya, gue setuju situ. Jadi gua nggak bakal menilai film ini tuh sebagai sambungan buat film Toy Story 4 karena gua cuma nonton Toy Story 4 ya karena pengen nonton doang, nggak menikmati ceritanya kayak gua menikmati film 1, 2, 3 dan film ketiga ini adalah film yang punya perkembangan karakternya, punya villainnya, punya struktur ceritanya dan pesannya yang ngena banget baik gua waktu gua nonton sebagai anak kecil ataupun gua setelah nonton beberapa kali waktu gua dewasa. Gua nonton bareng adik gua dan adik gua suka. Gua nonton bareng emak gua juga suka. Gua nonton bareng bini gua suka juga. Jadi ini film yang bisa dicerna untuk semua kalangan dan ya sebagai film Pixar ya pasti momen emosionalnya di sini tuh wah top tier-nya lah Pixar, salah satu top tier yang impactful sih. Jadi Toy Story 3 masuk ke peringkat 5 gua. Masih berapa? Masih 2 menit lagi. Masih 2 menit. kurang. Apalagi ya? Oh ya, satu lagi yang pengen gua bahas juga dari Pixar ini adalah biasanya kan kalau film Pixar itu punya villain yang setengah abu-abu, setengah jahat, tapi kadang nggak di-develop dengan baik. Sedangkan buat film Toy Story 3, gua ngelihat Lotso ini punya bagian plot twist cerita yang menarik, tapi di satu sisi punya latar belakang kisah yang bikin kita juga ngerti kenapa Lotso kayak gitu. Jarang-jarang nih kayak di Toy Story 2 villainnya kerasa tiba-tiba kalau menurut gua. Kalau di Toy Story pertama bahkan yang difokusin bukan villainnya, lebih ke dinamika antara Woody dan Buzz Lightyear-nya. Gimana mereka awalnya saling iri dan sekarang jadi saling suka di film pertama. Di Toy Story 3 ketika setiap karakternya udah mateng, kita udah kenal entah itu si T-Rex-nya, entah itu si Woody, Buzz Lightyear, bahkan mainan-mainan baru dari si Bonnie-nya, kita dikenalin sama Lotso yang punya kisah tragis yang mana bikin penonton jadi kayak wah anjir ini boneka doang tapi bisa bikin nangis cuy. Gue ngeliat Lotso, gue ngerasa kayak film apa ya? Kayak film siapa ya? Pokoknya film yang villainnya bikin penonton nangis. Jadi Lotso digabungkan dengan Buzz Lightyear, digabungkan lagi dengan Woody, semuanya dapat perkembangan yang pas dan endingnya, wah sempurna banget. Gimana si Andy akhirnya belajar untuk move on, tapi di satu sisi tetap respect sama mainan-mainan lamanya dengan ngasih ke pemilik baru. Dan itu pas banget 3, 2, 1. Oke, lagi-lagi ini sebenarnya belum bisa seru-seru banget karena masih di peringkat 5. Masih di Belum peringkat ada 5. pembandingnya dan buat gua Toy Story 3 ini sangat setuju, semua yang perkataan Karendra setuju. Dan ya kita udah berkali-kali debat masalah film dan selera kita sebenarnya nggak jauh-jauh beda Iya lah sih, sebenarnya. sulitnya itu. Jadi sulitnya itu. Cuma buat gua gini, ya belak-belakannya jujuran gue nggak masukin ke top 5 Toy Story 3 karena buat gue ini film animasi yang bagus gitu ya. Untuk kategori Pixar mungkin ya salah satu yang paling oke. Tapi kalau kita ngomongin secara overall dari top 100 masih banyak men yang lebih bagus dari Toy Story 3. Dan kalau ngomongin dari segi villain pun Lotso oke, dapat kompleksitas, kita bisa ikut sedih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Toy Story 2 juga sebenarnya si kakek cangkul itu juga menggunakan prinsip cerita yang sama. Meskipun memang ini versi upgrade-nya. Dan gue jauh lebih respect sebenarnya sama Toy Story 1 dibandingkan ketiga. Ya menurut gue selevel lah sebenarnya 1 sama 3. Cuma buat gue kenapa 1 lebih OG karena ya pertama lebih revolusioner, dia yang memulai. Dan menurut gue Wahyu juga tidak bisa tidak bisa kita remehkan gitu menurut gue. Wahyu saha? Wahyu siapa? Wahyu yang itu yang si Sid. Oh, si Kan sekarang meme-nya Wahyu. Oh iya. Ya, tapi kalau misalnya lu ngebandingin sama Toy Story pertama kata lu lebih OG dan lebih revolusioner, menurut gua revolusioner yang dibawa itu tuh lebih ke soal teknis. Apa yang dibawa di Toy Story pertama karena emang itu film 3D pertama ya kalau nggak salah dan di Toy Story 3 apa yang dibawa ke next levelnya itu lebih ke story dan impact ke penonton sebagai penikmat cerita-cerita Pixar.
Oke. Impact-nya yang menurut gua next level. Udah? Masih ada waktu lagi? Semenit atau 30 detik sih? 1 menit. Oh 1 menit, oke. Oke, itu satu soal impact yang menurut gua itu tuh Pixar tuh lagi tren bagus-bagusnya. Apalagi dari film Toy Story 3 itu ya bisa jadi kualitasnya nggak banyak yang melebihi film Toy Story 3. Jadi paling ngena itu adalah kisahnya Habis. si Toy Story. Oke. Buat gua ya memang secara plot ya lagi-lagi ya bukan secara visual dan secara animasi, tapi kalau ngomongin plot juga buat gua ya bukan hal yang spesial yang pertama kali juga gitu. Gua ngerasa bahkan dari film live action ya, format yang menggunakan villain yang apa ya istilahnya tuh di villainnya tuh kayak di apa sih ibaratnya tuh kayak di kena apa ya ibaratnya villainnya tuh kayak misalnya kayak Anakin Skywalker gitu ya villain yang bukan pure villain gitu loh. Itu udah banyak sebenarnya villain kayak itu. Jadi menurut gue bukan hal yang spesial lah kalau misalnya Lotso kena dibikin jadi kayak Toy Story 3, wih keren karena Lotsonya seperti ini gitu. Lu bilang mungkin ini ya apa sih soal karakter yang awalnya baik jadi jahat iya, gitu itu ya? namanya apa ibaratnya? Ya fallen hero lah. Fallen hero. Tapi kan menurut gue Lotso gak digambarin sebagai fallen hero. Dia itu pure villain yang bahkan untuk ukuran film anak-anak itu tuh dia tuh psikopat. Dia jadi kayak mafia ngendaliin sistem di TK yang semua mainannya jadi nurut ke dia. Oke, berarti udah ya tuh ya? Udah, ya. Masih belum bisa ada perdebatan yang cukup serius sebenarnya. Karena sebenarnya setuju ya. Karena sebenarnya setuju gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kita bisa debatin lagi tuh masalah. Ini nyemil dulu. Kita nyemil dulu. Iya, apa namanya? Sweet potato nachos dari Oni House. Nggak bakal enak sih. Karena ada asamnya ya. Itu yang paling penting sebenarnya kalau cheese terlalu cheesy kan kayak mac and cheese tuh. Kebanyakan enak. Bisa banyak kalau ini bisa lah. Ya. Oke, Nagih. berarti top 4 Karyandra duluan. Gua dulu. Dulu, oke. Silahkan. Ini tuh lu setuju juga deh. Oke, sekarang peringkat 4 film top 5 gua ya. Di sini gua masukin Skyfall. Skyfall. Kok dapat? Nah, ini kayaknya bisa debat nih. Apa ini? Bisa debat. Skyfall masuk top 50 kan kalau nggak salah. Top 100 masuk. Top 100 masuk. Jadi ini adalah film James Bond favorit gua. Baik dari segi teknis, baik dari segi cerita, baik dari segi protagonis utama ataupun dari segi villainnya. Pertama dari segi teknis. Ya dari sutradaranya emang udah terkenal bikin film action thriller yang bikin kita terus senam jantung dan dibawa dengan unsur mata-mata dari sudut pandang si James Bond, bikin ceritanya kayak nggak ada sedetik pun kita bisa berhenti gitu untuk fokus ke unsur cerita di film ini. Dari awal dibikin kita ngelihat si James Bondnya mati, itu kayak jarang banget gitu kita dibawa ke dalam film di mana si James Bond ini biasanya dikenalin sebagai pahlawan yang hebat banget, selalu bisa naklukin tantangan, selalu bisa naklukin cewek, tapi di babak awal cerita diliatin mati. Itu sesuatu yang fresh. Dan setelah mati dan bangkit lagi, gimana si James Bond diliatin sebagai broken hero yang harus ngelawan masa lalunya, harus ngelawan cedera di tubuhnya, tapi dihadapin sama musuh yang ternyata jauh lebih broken dibanding dia. Jadi kita udah dibawa nih di dalam cerita, oh si James Bond ini broken banget, kita sedih, kita ngelihat kayak ringkih, dia dipaksa kerja terus sama atasannya, kita ngelihat kasihan, tapi pas dimasukin sudut pandang villainnya, ternyata kita bisa dibawa lebih sedih lagi. Karakter yang diperanin sama Javier Bardem waktu awal muncul kayak oh ya ini cuma sebagai orang kaya yang pengen naklukin apa M7 apalah si organisasi mata-matanya itu. Tapi ternyata pas dilihat ternyata dia ex-agen juga. Bahkan kalau nggak salah jadi X007-nya sebelum James Bond. Dan ketika dia di-reveal pernah disekap sama musuh, terus pernah diracun sampai akhirnya tubuhnya rusak dan harus ngebuka itu kayak reveal villain yang paling gokil sih. Dari segi cerita, semua yang dibawa di film ini tuh nggak ada yang bisa ketebak. Dan salah satu momen paling ikonis buat gua adalah ketika di kasino waktu James Bond harus ngelawan musuh dan masuk ke dalam arena Komodo
Di situ gue ngelihat si villainnya awalnya siap berantem sama si James Bond, tapi ternyata dia malah dimakan sama si Komodo itu. Gokil gak sih kayak Komodo beraksi di film James Bond. Gue sebagai orang Indonesia bangga Komodo beraksi. Udah itu dulu. Itu dulu, masih ada waktu 6 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, up. Oke, sebenarnya gue nggak bisa terlalu ngomongin masalah ini karena gue bukan fans James Bond. Oke. Gitu. Jadi gue nggak terlalu ngikutin aktor-aktor James Bond sebelum si Daniel Craig gitu ya. Dan film-film James Bond yang baru pun gue juga nggak ada yang terlalu memorable di kepala gue, di hati gue. Nggak tahu ya, mungkin kita kalau masalah selera ini agak beda. Cuman gini, gue nggak usah ngomongin masalah plot dari segi James Bond. Oke, iya dari segi film Skyfall semuanya rapi, enak gitu ya, musiknya pun enak ya, kita semua tahu. Tapi yang jadi permasalahan gue tadi kenapa gue bilang kayak what? Kenapa Skyfall? Gue sama sekali nggak kepikiran kenapa ada film James Bond yang dimasukin gitu di top 5 film terbaik dari top 100. Karena buat gue top 5 itu layak ya. Maksudnya salah satu alasan kenapa gue harus masukin top 5 adalah cultural impact. Itu harus penting. Itu apa ya? Itu salah satu yang menunjang gitu. Kenapa gue bisa masukin ke top 5. Sedangkan menurut gue film-film James Bond selain James Bond yang awal-awal buat gue semuanya cuma sekedar ribut bikin film yang lebih seru, bikin lebih action, lebih modern. Gitu. Segi plot oke lah, ada perkembangan gitu. Oke. Tadi lu bilang cultural impact secara budaya kan. Itu di situ yang menurut gua mungkin lu tidak ada di era itu. Jadi 2012 Skyfall 2012 kalau nggak salah. Pas gua nonton itu sebagai anak muda yang nggak ngikutin James Bond secara mendalam, gua ngikutin James Bond dari sudut pandang orang tua gua yang ngefans sama James Bond, cuman ngeliat filmnya di Trans TV atau di TV lah intinya. Pas gua nonton ke bioskop buat entry sebagai fans James Bond, sebagai yang bukan fans James Bond, itu sangat bisa mengikuti ceritanya dari nol. Kayak kita ngebangun lagi sosok James Bond yang mungkin orang-orang kenalnya sebagai agen yang hebat dan kuat, tapi ternyata ada sisi rapuhnya. Itu sesuatu yang dibawa sama film Skyfall yang menurut gua impact budayanya adalah sosok James Bond masih relevan sampai sekarang. Karena kalau misalnya film Skyfall bisa fail kayak film yang terakhir Spectre itu fail menurut gua. Atau yang baru lagi yang penjahatnya Rami Malek nggak begitu bagus. Orang-orang Oke, mungkin karena komparasinya sama film James Bond yang terakhir-akhir. Oke, memang kalau misalnya kita compare sama film-film James Bond yang terakhir-terakhir memang ya itu udah makin kurang gitu. Skyfall emang yang mungkin the best di era modern gitu ya. Tapi yang gue permasalahkan adalah ya kalau kita ngomongin top 5 film terbaik, ya lagi-lagi gue sebenarnya belum bisa perdebatkan karena gue belum bisa keluarin top 5 top sebelumnya gue lagi 4-3-2-1-nya gue. Yang dimana ya 4-3-2-1 gue itu jauh lebih punya cultural impact kecuali peringkat 4 sih nanti sih. Cuman 3-2-1-nya tuh maksudnya kayak ini film yang membawa sesuatu untuk perkembangan zaman ke depan gitu. Kalau misalnya kayak ya Skyfall ya itu sih mungkin culture impact versi lo sama versi gue beda. Karena menurut gue apa yang dibawa sama film Skyfall dengan Daniel Craig ini adalah bikin sosok yang udah usang. Meskipun di film sebelumnya yang Casino Royale juga bagus, tapi itu tuh hampir tamat gitu. Kisahnya tuh hampir kayak udah nggak ada orang baru yang mau suka. Tapi dengan Skyfall bisa relevan sampai sekarang. Kebayang kalau Skyfall sejelek Spectre atau No Time to Die, bisa jadi sekarang udah nggak akan kepikiran orang bikin James Bond lanjutan. Daniel Craig bisa jadi pensiun. Habis. Berarti top 4 gua itu udah. Udah ya berarti ya? Udah selesai nih ya? Udah. Oh, udah selesai. Gimana? Ada yang lebih setuju ke siapa nih? Skyfall? Masuk atau nggak masuk? Iya ya, nggak tahu ya. Mungkin ini masalah apa generasi dulu kali ya. Oh iya. Nah, lu. Iya kan, soalnya nggak tahu ya. Kalau gue sih Gen Z kayak ya Skyfall ya udah. 2012 lu nonton, lu umur berapa ya berarti? 12 10 tahun. SD ya? Ya mungkin karena itu ya. 13 tahun gue waktu nonton Skyfall. Iya, mungkin itu karena kayak ketika gue rewatch jadinya kayak ya udah film yang ya udah bagus tapi ya udah. Oke, kita berarti top 4 gue ya. Oke, gas. Top 4 gue. Oke, siap. Masuk. Peringkat 4 film terbaik dari top 100 film terlari sepanjang masa. Menurut Ngelantur, gue bakal taruh Oppenheimer. Ya, menurut gue film Oppenheimer ini ya film terbaik dalam 2 dekade terakhir. Ya, 20 tahun terakhir lu coba pikirin film yang lebih bagus dari Oppenheimer. Menurut gua nggak ada. Menurut gua secara pencapaian dari segi teknis, dari segi eksekusi itu semuanya top notch, on point, TRS semua. Acting ya lagi-lagi gua di sini nggak ngomongin masalah Oscar ya. Gua nggak pernah setuju kayak
ini film lebih bagus karena ini menang Oscar. Gue nggak pernah setuju kayak gitu. Jadi gue nggak bakal mau bawa ranah perdebatannya ke masalah Oscar. Tapi buat gue pribadi memang secara aspek teknis yang dilakukan sama Christopher Nolan di film ini ya ini film terbaiknya Nolan menurut gue. Lu mau compare sama Memento kayak mau sama The Prestige kayak menurut gue Oppenheimer ada yang terbaik. Kenapa? Karena kelemahan Nolan di film-film dia yang mungkin bagus kayak Inception ya. Karena pernah ngomong kan Inception, wah ini suka banget. Buat gue emosinya bener-bener apa ya? Flat gitu. Gua nggak berasa emosi yang cukup dalam ketika gua nonton filmnya. Kayak nonton Oppenheimer sampai gua selesai nonton di ending ketika misil-misil itu diterbangin ke atas. Itu gua bener-bener pengen berdiri, gua pengen standing applause gitu. Kayak ini yang akan terjadi di masa depan gitu. Ketika satu ilmuwan yang menggunakan otak yang begitu pintar, tapi dia pakai yang awalnya dia pikir kayak dia mau bantu negaranya kali ya, sekutu untuk ngelawan poros gitu ya. Tapi buat gua kayak inilah sisi humanisme yang ditekankan sama Nolan begitu pekat gitu di sepanjang film ini yang durasi itu 3 jam ya kalau nggak salah ya. Lebih kayaknya, hampir. Ya pokoknya durasi itu panjang banget. Dan bener-bener dialog terus tapi gue sama sekali nggak bosen dengan menggunakan timeline yang biasa lah Nolan gitu ya. Timeline yang ini pakai monokrom hitam putih, timeline yang ini lebih dibikin berwarna dan color gradingnya oke, practical efeknya juga bahkan dari percikan-percikan bom yang di awal yang itu praktikal men, itu nggak ada no CGI kan, ini film emang dari awal bilangnya no CGI gitu. Jadi dari bomnya, ledakannya, dan gue inget banget pas dari awal Oppenheimer pengen muncul semua langsung FOMO biasa orang Indonesia kayak wah ini bom atom nih paling gila banget soalnya nggak pakai CGI. Tapi yang gue lihat bukan itu yang jadi poin utama dari Oppenheimer. Kenapa gue bisa masukin di top 5? Karena menurut gue ini film yang bisa membawa dampak emosi yang paling besar ya di antara top 5. Kayaknya ini yang paling besar secara emosi ya gitu ya. Gue bisa merasakan karakter Oppenheimer ini berkembang di sepanjang film, dari yang awalnya seperti ini, dari yang dia punya hubungan dengan gurunya seperti itu, dengan dia punya istrinya seperti ini gitu ya, bahkan dia melakukan serangkaian apa istilahnya tuh perdebatan masalah hukum, dan perdebatan hukumnya juga dilakukan dengan pacing yang apa ya, bisa dibilang pelan tapi dialog terus-terusan dan actingnya selalu deliver gitu. Robert Downey Jr. oke lah, mungkin gua nggak terlalu setuju kalau misalnya dia jadi best supporting actor, tapi dia juga deliver di film ini gitu. Gantian. Jadi gue pengen bahas dulu kenapa lu nggak setuju RDJ dapat supporting actor. Nanti dibahas. Oke. Kalau gue sebenarnya Oppenheimer ya pengen gue masukin juga ke list ini. Cuman kalau dipikir-pikir belum masuk terbaiknya Nolan. Karena ini pasti gak setuju lu. Oke. Gua naruh Inception di atas Oppenheimer. Oke. Tapi karena Inception mungkin gak masuk kriteria 100 ini ya. Gak masuk ya? Gak masuk. Jadi ya udah gak bisa, gak apa-apa. Tapi buat Oppenheimer bukan, ya emang secara culture ngaruh banget di era modern. Bisa jadi film terbaik 10 tahun terakhir ya mungkin. Cuman dari segi hype itu, apa yang ngebuat Oppenheimer bisa setinggi ini juga kebantu, gak bisa dipungkiri, kebantu dari Barbie itu. Dan dengan kebantunya dari itu, banyak cerita-cerita yang sebenarnya bisa dinikmati secara deep lewat film ini tuh, tapi malah kayak berlalu aja gitu. Gua aja bahkan beberapa part lupa. Gue sangat-sangat tidak setuju dengan kata-kata kebantu dengan Barbie. Ini mau ngomongin masalah kualitas atau kuantitas nih. Gua ngomongin culture impact. Nah, kalau buat gue gini, kalau ya culture impact justru menurut gue jadi kelemahan Oppenheimer. Kenapa gue nggak bisa masukin di 321 gue? Oke. Karena kalau ngomongin dari segi kualitas itu menurut gue this is one of the best. Tapi kalau kita ngomongin secara culture impact, gue harus setuju. Ini belum terbukti sama sekali. Ini baru film tahun kemarin. Dibandingkan 321 gue yang nanti gue bakal masukin gitu. Ya itu kelemahannya buat gue. That's the only weakness gitu. Tapi kalau buat gue dari segi eksekusi ya tadi Robert Downey Jr. ya gue nggak bisa bahas itu ya. Waktu nggak sempet. Cuma ya buat gue kalau kita ngomongin dari segi lupa nih adegan-adegan yang ini. Karena menurut gue emang film ini bukan bertujuan untuk memberikan film scene-scene yang ikonik gitu ya, bukan film yang tipe seperti, tapi film yang memang biopik gitu, menceritakan kisah seseorang dengan sangat smooth dan emosinya terasa sampai ke penonton. Emosi terasa ya bisa diperdebatkan. Emang ngena sih, cuman apa ya tadi bener, emang film ini tidak desain untuk ikonik dan tidak desain untuk jadi film yang memorable. Ya. Karena ya selain pembahasannya berat banget, emang sutradaranya juga suka yang kayak gini kan. Dan balik lagi ke poin gue yang di The Dark Knight, hal simpel adalah hal yang lebih mudah dinikmati
The Oppenheimer itu nggak ada kesimpulan itu, walaupun tetap bisa dinikmati. Stop. Oke, berbicara mengenai sebuah kesimpulan, kesederhanaan ya lebih bisa dinikmati. Oke, ini ya perbincangan menurut gue ini masalah subjektif masalah subjektif nih. Masalah kayak kalau mungkin Karenda lebih suka yang lebih simpel. Gue juga jujur kalau ngomongin secara film, gue lebih suka yang sederhana. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin secara kualitas karena kita pilih film terbaik, mungkin ini juga jadi perdebatan kita biasanya selalu kayak gini ya. Karena buat gue selalu film terbaik adalah ya kualitas gitu. Nggak ada ngomongin masalah subjektivitas, mana yang lebih enak, lebih ringan ditonton, lebih seru. Buat gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Berarti ini beda kriteria aja. Beda kriteria. Beda dalam perspektif. penilaian. Beda perspektif. Oke lah. Oke, berarti udah saya. Peringkat 4 ya. Oke. Peringkat 4. Lu peringkat 3 lu. Peringkat. Oh, aku ya? Aku lagi ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Di peringkat 3, film terbaik dari top 100 film terbaik sepanjang masa menurut Ngelantur, gue bakal taruh Jurassic Park tahun 1993. Ya, Berapa ya pendapatannya? Enggak tahu. pertama gini, kita ngomongin Steven Spielberg. Ya, buat gue Steven Spielberg itu masuk di top 5 sutradara terbaik sepanjang masa versi gue. Ya, buat gue itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin film terbaik dari Steven Spielberg, memang menurut gue ini gampang banget untuk diperdebatkan. Maksudnya, lu bisa replace apapun itu. Antara lu mau taruh Jurassic Park, Jaws, atau Schindler's List, bebas. Gitu, karena buat gue semuanya kayak, ya selevel. Bahkan Indiana Jones yang Raiders of the Lost Ark menurut juga selevel juga gitu. Tapi, buat gue, kenapa gue taruh Jurassic Park sebagai film terbaik Steven Spielberg bahkan versi gue? Karena buat gue 18 tahun yang lalu sebelum tahun 1993 di tahun 1975 Steven Spielberg itu bikin film Jaws. Itu film horor salah satu terbaik sepanjang masa. No debat. Lu gak bisa debat sama gue. Salah satu yang terbaik sepanjang masa. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita bikin film horor terbaik sepanjang masa Jaws, ya, kita ambil unsur dari situ dan kita tambahkan sedikit unsur kekeluargaan di dalamnya. Apa yang terjadi? That's Jurassic Park tahun 1993. Menurut gua itu film yang bisa dinikmati semua umur. Lu yang pengen dibikin ketakutan, lu bakal ketakutan mampus ketika melihat T-Rex pertama kali keluar dari pagar. Di mana ada orang paling dicaplok lagi di kloset, tuh bayangin aja. Itu sangat mengerikan. Dan the cinematography, mata dari mobil, that's iconic. Banyak banget film zaman sekarang ngikutin itu gitu. Dan kalau ngomongin dari segi musik, angkat tangan udah, John Williams the best man. Kayak menurut gua satu-satunya unsur yang paling tinggi gitu nilainya dalam film Jurassic Park yang bisa menghidupkan apa yang sudah punah 65 juta tahun yang lalu adalah musiknya. John Williams itu menurut gua genius gitu. Dia bisa ngebawa musik yang seperti itu sehingga ketika kita ngelihat visual effect yang memang di tahun segitu revolusioner 1993, mungkin Karenda akan ngomong, ya ini visual effect kalau misalnya kita tahun sekarang udah biasa gitu ya. Tapi musiknya nggak bohong ya. Jadi ketika kita lihat Brachiosaurus yang berdiri ke atas dengan musik dari John Williams, menurut gua itu sangat hidup gitu. Itu kayak mau sampai kapanpun gua bakal percaya ini dunia ini ada gitu. Dan secara plot pun gimana cara dinosaurus itu bisa dihidupkan dengan DNA yang diambil dari nyamuk yang udah terperangkap di getam, menurut gue itu kreatif sekali. Dan Steven Spielberg selalu bisa berhasil kalau misalnya ngebuat plot-plot yang unik kreatif seperti itu dibikin jadi realis dan relate untuk kita gitu. Unsur kekeluargaannya ada, lucunya ada, bahkan adegan tai gede itu dijadiin meme juga. Jadi culture impact tinggi banget. Eksekusi teknis luar biasa. Gua nggak tahu lagi kenapa ini bisa dilewatin, masuk yang nggak nyampe di top 5. Kayaknya karena nggak bakal masukin di top 5 gitu. Itu versi gua. Oke. Tadi Jurassic Park. Oke. Jurassic Park tahun 1993 pendapatannya 1,1 miliar dolar ya, gue lupa. Tapi ya sebenarnya gue setuju sih dengan semua pujian itu. Ini emang susah sih kalau dua orang yang seleranya kurang lebih sama ketika dihadapkan dengan satu produk yang bisa jadi sama-sama suka kan. Tapi ya for the sake of content, Jurassic Park ini kenapa nggak masuk ke top list top 5 gua? Ya karena udah lo mention duluan. Jurassic Park. Apa tuh? Seriusan. Kalau misalnya dari segi teknis, dari segi cerita, dari segi relatable karakternya, ya emang sebenarnya layak top 3. Tapi karena lu udah mention duluan. Harusnya rulesnya gitu gak sih? Kayak kita gak boleh masukin yang udah dimasukin sama lawan debat kita. Oke. Habis. Mungkin gue pakai waktu ini aja supaya kadang kan gak ada debatan berarti tadi ya. Ya. Sama setuju semua. Tapi buat gue gini, konten debam ini tujuannya adalah menguras otak selalu gitu. Oke. Jadi menguras otak. Jadi kalau misalnya memang setuju, harus ada something. Karena menurut gue film itu lebih dari sekedar
bahkan kayak perdebatan lu debat kusir di sekolah gitu. Menurut gua film itu adalah sebuah karya seni paling tinggi, level tertinggi yang lu bisa debatkan dari segi manapun gitu. Bahkan kayak gua sendiri pun kayak misalnya nih top 5 nih, kita tukeran list. Pasti kayak kita bisa gitu kan untuk ngedebatin lagi gitu. Aku pakai listnya Karyandra, aku pakai listnya dari ini. Oke, berarti gini aja deh, gue ngedebatinnya kalau lu bilang ini adalah top 3 dari film terbaiknya si Steven Spielberg, tapi lu tadi nggak masukin Raiders of the Lost Ark. Oke. Dan menurut gue Raiders of the Lost Ark ada di atas Jurassic Park. Nah, ini. Itu yang menurut dia. gua. Kenapa? Karena Raiders of the Lost Ark 10. lebih bisa bikin kita hidup ke dalam petualangan ceritanya. Gua lebih menikmati ngikutin si Indiana Jones. Walaupun waktu itu gua nggak seumuran. Oke, Rise of the Lost Ark lebih bagus dibandingkan Jurassic Park. Menurut gua. Menurut Karyandra, buat gua ya lagi-lagi memang kan gue bilang tadi selevel ya. Kayak sebenarnya mau di replace juga bebas gitu ya. Cuma itu masuk top 3? Enggak deh. Enggak, maksudnya kayak selevel sama Jurassic Park, cuman kenapa gua lebih milih Jurassic Park? Karena menurut gua gak semua orang suka adventure. Menurut gua kalau Indiana itu menurutku terlalu segmented gitu ya. Apalagi untuk di generasi zaman sekarang, apalagi di Indonesia yang latar belakang kebudayaannya sama sekali kita tidak ada arkeolog seperti itu ya, tidak dihargai kita di sini. Jadi menurut gua nggak bakal bisa relate. Sedangkan Jurassic Park mau dari macam orang manapun di dunia ini, manusia gua pun bakal relate gitu. Kan dinosaurus adalah salah satu bagian dari makhluk prasejarah yang kita dulu pernah hidup 65 juta tahun yang lalu, dan itu gimana cara bisa dihidupkan untuk pertama kalinya. Lewat Jurassic Park itu gitu. Iya. Ya udah habis. Habis ya? Habis ya? Oke. Nih. Silakan boleh di Gue ganti Jurassic Park sama apa? Ini oke. Ini bisa jadi memulai pendapatan panas. Oke. Ini Karena gue menarik. akan Ini dia, memasukkan film MCU personal favorit gue. Oke, apa? The Avengers 2012. What the fuck, man, top 3. Masuk top 3. Ini adalah salah satu Apa film ini? yang berpengaruh nggak cuman dari untuk franchise-nya sendiri, tapi berpengaruh untuk franchise-franchise lain. Dengan adanya The Avengers tahun 2012, banyak PH-PH atau studio-studio besar yang FOMO ingin ngebangun connected universe yang malah bikin si MCU ini makin berjaya karena pesaing-pesaingnya nggak bisa bikin sesuatu yang sama. Entah itu mau bikin DC Extended Universe, fail. Monsterverse, fail. Dan semua first itu, termasuk Rendraverse, mungkin failnya karena mereka itu pengen ngejiplak si Marvel Cinematic Universe. Yang hype-nya mulai tinggi banget itu adalah ketika The Avengers tahun 2012 tayang. Gue inget banget 2012 itu tayangnya tuh bareng The Amazing Spider-Man pertama. Dan ketika gue nonton The Avengers, gue tuh selalu ngebayangin, suatu saat nanti Spider-Man bisa masuk nih. Waktu itu gue belum tahu kalau ternyata Spider-Man ada lisensinya di Sony. Tapi akhirnya berkembang si Spider-Man bisa masuk ke Avengers dan masuk ke MCU. Di situ malah bikin gue inget ke momen waktu gue nonton The Avengers pertama, di mana setiap karakternya yang muncul di situ tuh muncul untuk ada alasan tertentu gitu. Kayak kalau di film-film team up lain, kadang yang bikin ceritanya lemah adalah karakternya muncul karena ingin ngelawan villainnya doang. Sedangkan The Avengers itu semua karakternya punya kepentingan sendiri. Sama kayak nanti si Spider-Man akhirnya muncul di Civil War itu punya kepentingan sendiri walaupun ya dipaksa juga lewat Tony Stark kan. Tapi di The Avengers, original Six Avengers itu muncul bukan sekedar ingin ngelawan Loki. Kalau lu kilas balik, yang fokus ingin ngelawan Loki cuman si Thor doang. Itu pun bukan pengen ngelawan Loki. Dia tuh kesana pengen bawa balik Loki. Karena baru kehilangan. Kalau Tony Stark karena ingin ngebantu si Shield, ngebantu si Nick Fury. Kalau si Steve Rogers karena dia agen Shield. Black Widow juga sama. Kalau Hawkeye, kalau Black Widow selain karena dia agen Shield, dia juga pengen ngembaliin si Hawkeye yang disandra sama si Loki. Kalau Hulk di sana cuman datang ingin nyari si Tesseract itu karena dia ahli gamma. Dan semuanya tuh seakan-akan bukan jadi superhero yang dipaksakan untuk bergabung, tapi dibangun secara perlahan, dan dinamika karakter yang dibangun di film itu terus berlanjut dan konsisten sampai Avengers Endgame. Dan menurut gue itu adalah fondasi yang sangat sempurna untuk franchise superhero bisa langgeng sampai sekarang.
Pondasi dinamika karakternya baik itu Tony Stark ataupun Steve Rogers ataupun yang lainnya. Itu. Ini sangat mudah untuk diperdebatkan ya. Karena buat gua gini, kan tadi peraturannya adalah satu film dari franchise, satu franchise. Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Apa yang membuat Avengers ini lebih bagus daripada Avengers Infinity War dan Endgame? Menurut gua sama sekali nonsense gitu loh. Karena kalau kita ngomongin Infinity War Endgame, cultural impact-nya jauh lebih luar biasa gitu. Impact-nya buat dunia gitu. Kalau Avengers oke. Dari segi superhero ya yang gue setuju sebenarnya sama semua perdebatan yang semua argumennya Karendra ngomongin superhero, dunia superhero. Iya. Tapi kalau kita ngomongin top 100 film terlaris sepanjang masa, ini nggak lebih dari sekedar superhero gitu. Bahkan ya gue nggak tahu ya The Dark Knight berarti mau ditaruh di mana. Cuman kayak Nggak akan gue masukin. oh iya. Cuman ya buat gue kayak film Avengers ini ya cuman dari segi superhero mungkin dia yang memulai, tapi kalau misalnya kita ngomongin film-film lainnya di 100 ini banyak yang lebih bagus kayak gitu sih. Oke. Ya itu mau gua masukin Infinity War, mau gua masukin Civil War, mau gua masukin Endgame, semua film itu tuh bakal jadi film yang rapuh kalau fondasinya dari film The Avengers ini jelek. Dan apa yang dibangun di film The Avengers pertama itu tuh apa ya? Age like fine wine gitu. Bisa ditonton beberapa kali bahkan untuk masa sekarang dari segi CGI dan dari segi teknis pun masih bisa didebatkan. Nggak yang jelek kayak kehilangan zaman gitu. Lu bayangin kalau misalnya Avengers atau MCU itu ngebangun universe-nya kayak DCU. Film Justice League pertamanya jelek. Pasti nggak akan ada film Justice League 2, Justice League 3. Itu karena film pertamanya jelek. Kenapa Avengers ada Infinity War, ada Endgame? Ya karena film pertamanya sebagus itu. Itu yang bikin gua naruh ini di atas film-film Avengers lain. Gini, kalau buat gua mungkin perbedaan pemikiran ya. Menurut gua kalau misalnya ya kalau nggak ada film ini berarti film lainnya gagal. Itu bukan artinya film ini lebih baik daripada film kedepannya. Menurut gue itu logikanya nggak masuk sama sekali. Buat gue kayak misalnya gini, Avengers, oke, nggak ada Avengers, nggak ada Infinity War. Tapi apakah artinya Avengers lebih bagus daripada Infinity War? Sama sekali nggak, gitu loh. Dan kalau misalnya tadi ada pernyataan kalau misalnya di Avengers semuanya punya kepentingan masing-masing. Oke, mungkin lagi-lagi dari segi karakter di-develop sih, iya. Tapi ya tetap aja menurut gue tujuannya ya sama-sama aja orang direkrut sama Nick Fury semua. Kan? Satu-satu didatangin sama Nick Fury. Enggak. Oke. Menurut gua nggak semua. Ada yang udah establish sebagai orangnya Nick Fury, ada orangnya Nick Fury yang akhirnya berkhianat, ada orang yang sebenarnya pengen menyaingi si Nick Fury dari segi pengaruh dan kekuasaan si Tony Stark, tapi akhirnya jadi kerjasama. Ada yang sebenarnya cuman pengen jadi ilmuwan. Dan semuanya tuh kayak kita bisa ngerti gitu apa itu goalsnya, apa itu obstacle kehidupannya, dan gimana mereka berkembang dari obstacle tersebut. Dan di film Endgame semuanya dibawa lebih lanjut. Oke, berarti habis ya? Habis. Ini top siapa nih? Top 3 gua tadi. Oh, berarti top 3 aku ya? Top 2 aku. Enggak top 2 Karendra. Oh, top gua. Iya. Gua ya. Oke, kita mulai. Oke. Top 2. Top 2. Top gua 2. Top gua 2. Top 2 gua. Sorry. Keceletot. Top 2 gua film terbaik dan terlaris lah ya. Ulang deh. Udah gak apa-apa, lanjut aja. Udah. Adalah film Joker 2019. Make sense. Make sense tapi gak ada di list lu kan. Ya. Ini sebenarnya salah satu apa ya, fresh air lah. 2019, anggaplah era 2018-2019 itu adalah era kemasannya film-film superhero. Gimana film-film yang bisa jadi mediocre tapi tetap keangkat laku juga, kayak Captain Marvel, kurang tapi tetap laku. Venom yang pertama di era itu kurang tapi tetap laku. Sedangkan Joker menurut gua salah satu film studi karakter terbaik yang ngasih genre superhero itu bukan sekedar genre popcorn. Dan dengan bersaingnya MCU dengan segala macam hal-hal yang kerennya, DC itu jenius masukin film Joker karena di era itu orang-orang bisa ngelihat, oh DC relevan juga buat ikutin. Itu satu dari impact-nya. Terus dari segi cerita, di sini kita bisa ngelihat gimana orang yang ada di lapisan paling bawah masyarakat
berjuang dan akhirnya bisa bikin pergerakan di warga Gotham itu selaras gitu, ingin ngelawan kekuasaan. Dan kita, padahal kita pasti makhluk yang rasional kan, kita bisa tahu mana hal buruk, mana hal bagus. Kenapa membunuh itu dilarang, kenapa kenapa berlaku jahat itu dilarang. Kita bisa berpikir rasional kan. Tapi ketika kita nonton film itu, kerasionalan kita itu bisa dihapuskan. Karena kita bisa masuk ke sudut pandangnya Arthur dan berpikir, oh si Murray layak mati. Oh si Randall layak mati. Oh ibu angkatnya layak mati. Kita ketika nonton film itu nggak mikir, kok bisa-bisanya Arthur ngelakuin hal ini. Tapi kita mikir, akhirnya Arthur ngelakuin ini. Itu adalah film jenius yang bisa bikin kita berpikir kayak orang jahat. Padahal kita bisa jadi bukan orang jahat kan. Nah itu jeniusnya si Todd Phillips sebagai penulis dan sutradara. Di sisi lain ya acting. Ini adalah hal yang sangat riskan untuk pemeran Joker, apalagi pemeran-pemeran Joker di era sebelumnya itu hampir semua ikonis, hampir semua impactful. Tapi dengan dibawakannya hal baru sebagai orang yang punya penyakit ketawa itu, menurut gua itu bisa ngasih hal yang udah sempurna, ternyata ada level lebih sempurnanya. Dan ya mungkin ini jadi bahan perdebatan juga. Joaquin Phoenix ada di satu step di atas Jokernya Heath Ledger menurut gua pribadi, dan itu yang bikin gua masukin film Joker di top 2 gua. Oke, perdebatan satu-satunya yang bisa gua tarik di sini adalah Joaquin Phoenix lebih bagus dari Heath Ledger. Ya, itu yang menurut gua menarik sebenarnya. Kalau dari sisi lain sebenarnya gua setuju ya. Film Joker bagus, gak ada masalah, semua argumennya bener. Tapi ya lagi-lagi kita lupa satu esensi dari perdebatan ini adalah harusnya Karyendra bisa debatin kenapa Jokernya Karyendra ini bisa masukin di atas 5-4-3-nya aku tadi gitu. Ada Jurassic Park, ada The Dark Knight, tadi ada Oppenheimer gitu. Kenapa bisa lebih bagus itu? Karena menurut gua 3 film itu lebih bagus dari Joker. Karena gini, buat gua film Joker sebagai pembelajaran karakter one of the best gitu ya. Sinematografi oke, acting the best. Tapi udah sesederhana itu. Memang ya film yang sederhana tetaplah film yang bagus. Gue setuju. Tapi buat gua kayak film Jurassic Park misalnya kayak tadi gitu. Film Jurassic Park dari segi visual effect, musik, dari segi elemen rasa di situ lebih bervariasi, lebih kaya dibandingkan Joker yang memang ya udah lebih ke thriller psikologis lah ya. Oke, emang dia jagonya di situ, cuman apakah dia bisa layak disandingkan sebagai salah satu the greatest of all time seperti top 5 yang gue masukin di list gue? Menurut gue sama sekali enggak. Film bagus. Kalau gue lebih ke cara film Joker itu mendesain ulang genre superhero, dan itu pengaruh yang nggak bisa dianggap main-main gitu loh. Kayak kalau misalnya kita ngebayangin film superhero tuh bukan film yang bakal diomongin sama Martin Scorsese, bukan film yang bakal diomongin sama David Fincher. Tapi kalau kita nonton film Joker, kita bisa ngebayangin ini jadi film yang diomongin sama orang sekelas Martin Scorsese, bahkan orang sekelas Steven Spielberg pun masih bisa jadi kepikiran bakal ngomongin film Joker kan. Karena Joker yang dibawa sama Todd Phillips itu emang next levelnya itu. Dan kalau balik bahas soal Heath Ledger, kenapa nggak di atas Joaquin Phoenix? Menurut gua hal simpelnya adalah kita ngerti apa yang dilakukan dia, dan kita ngerti kenapa dia harus melawan struggle tersebut. Kalau di Joker ya karena, kalau yang Heath Ledger ya karena emang bukan kesana fokusnya, dan itu bukan suatu perdebatan. Tapi ya itu yang bikin kita lebih relate sama karakter Jokernya Joaquin Phoenix. Berarti 47 berarti ya, kelebihan tadi ya? Ya. Oke, itu yang bisa bikin lebih relate, betul. Karena memang genre juga beda lah ya. Kalau di Dark Knight lebih superhero, Joker yang lebih ada komikalnya sedikit, lebih ke villain dibandingkan protagonis utama yang tersakiti. Oke, menurut gue itu masih make sense. Tapi lagi-lagi, buat gue kalau misalnya Joker ini layak disandingkan dengan film-film tadi yang udah gue masukin list, cultural impact selalu yang gue permasalahkan itu. Karena salah satu indikator gitu kalau film itu luar biasa untuk sepanjang masa, kan kita ngomong sepanjang masa ya, adalah culture impact. Joker ya udah hanya film bagus di tahun ini. Apakah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dibandingkan film-film semuanya? Taxi Driver, Martin Scorsese lebih bagus daripada Joker. Gue 33. Betul. Play. Oke. Ya kalau sama Taxi Driver ya emang itu salah satu inspirasi besar. Tapi kalau dibandingin tadi sama list-list lu sebelumnya, ada Jurassic Park, terus ada apa lagi, Oppenheimer. Ya. Kalau mungkin buat Jurassic Park, oke lah, gua
Setuju sih sebenarnya Jurassic Park ada di atas levelnya Joker dari segi impact kita ke Tapi penonton. kalau Oppenheimer? Kalau Oppenheimer menurut gua Joker lebih layak untuk diomongkan 5-10 tahun ke depan dibanding Oppenheimer. Dan orang-orang bakal lebih lupa sama apa yang diceritakan film Oppenheimer dibanding sama apa yang diceritakan sama film Joker. Itu poin gua. Habis atau masih gua? Ya udah ya 30. Hah? Udah. Udah ya? Udah 2. Habis ya? Oke, berarti top 2 gua. 2 lu. Itu mulai sengit ya. Tapi lu nangkep kan poin gua? Nangkap. Oke, nanti coba pokoknya kalian tulis menit keberapa yang kalian setuju, menit keberapa yang kalian nggak setuju. Kalian ikut debat aja di kolom komentar, oke? Oh ya, promosi juga nih. Gue bakal ngebahas karakter Joker lebih mendalam dan mungkin sedikit alasan kenapa film ini masuk top 2 gua di list ini dan itu bisa lo cek di channel YouTube gua Rendravers. Oke. Top 2 film terbaik dari top 100 film terlaris sepanjang masa menurut Lantur, gua bakal taruh Lion King 1994. Ini menurut gua itu reaksi macam apa itu? Sangat-sangat disrespect sekali terhadap film yang satu ini. Menurut gua ini adalah Sorry. Gue salah nangkap. Gue kira yang 2019. Oh enggak, 1994 dong. Enggak dong. Ayo, come on man. Sorry. Bully aja, bully. Ya, Lion King ini menurut gua film animasi terbaik sepanjang masa. Nah, ini kita bisa debatin. Tapi buat gua film animasi terbaik sepanjang. Kalau lu mau debat sama gua pun, Bang, gua enggak setuju, Bang. Lion King lu taruh di film animasi terbaik sepanjang masa. Lu harus setuju sama gua, opening scene animasi terbaik sepanjang masa. Circle of Life. Damn. Scoring Hans Zimmer perfecto, Mamma Mia Lezato. Pembangunan karakter, moral yang bisa didapat. Menurut gua ini adalah film yang mencoba untuk mengajari kita tanpa mencoba untuk ngajarin. Ngerti nggak tuh? Jadi ada pembelajaran ya, tapi kayak nggak coba untuk nih kayak gini loh. Kalau misalnya lu harus tanggung jawab loh, enggak. Lu cuman butuh satu kata remember who you are. Lu langsung dapat pembelajarannya gitu ya. Mengenai tanggung jawab, mengenai lagu Hakuna Matata. Lu udah tahu gitu ya. It means don't worry. Lu udahlah lu nggak usah pedulin lah tanggung jawab lu sebagai lu singa, lu raja, nggak makan serangga. Itu buat anak kecil, film animasi itu terlalu bagus untuk dari segi moral kita bisa nangkep semua esensinya gitu. Mengenai tanggung jawab, mengenai keluarga di situ juga kita bisa ngeliat pengkhianatan villain, salah satu villain terbaik sepanjang masa buat gua Scar. Ya, karakternya dari voice actingnya juga luar biasa. James Earl Jones ya yang sudah meninggal turut berduka cita. Menurut gua nggak ada yang bisa, bahkan sampai James Earl Jones aja versi live action aja masih jadi voice actornya gitu. Jadi kayak terlalu semua on point. Menurut gue nggak ada kelemahan yang bisa gue temukan dari film Lion King. Sampai gue bisa naruh Lion King ini di atas bahkan Jurassic Park tadi. Karena buat gue kalau dari segi kita ngomongin animasi ya, lu ngomongin Toy Story, semua ngomongin Toy Story. Toy Story 1995 is the best, revolusioner. Lu tonton sekarang, mata lu beda. Lu bisa ngeliat karena animasi render 3 dimensi itu udah terlalu jadul ya. Tapi Lion King dengan animasi 2 dimensinya mau sampai 100 tahun ke depan, lu pada masih bisa nonton. Lu pasti masih suka nonton film. Kenapa? Animasi 2 dimensi di render, dibikin secara sinematografi tuh dibikin kayak live action. Satu scene money shot Simba dengan Mufasa ketika ngelihat sunrise, kamera dari back shot muter ke depan. Men, animasi 2 dimensi tahun 1994 bisa bikin film kayak begitu. Menurut gue itu enggak make sense. Circle of Life dari semut point of view lagi berjalan baris mau ngeliat rajanya mereka, terus dibokeh, terus kita ngeliat zebra yang di bawah sehingga ada kedalaman antara jauh sama deket padahal cuman animasi 2 dimensi. Gak ada kelemahan ya, musiknya. Satu, oke, gantian. Oke, Lion King tahun 1994. Tadi pas lo nyebut Lion King, imajinasi gue masuknya ke yang 2019. Aneh sih. Sorry. Itu sesuatu yang ya kesalahan di gue lah. Tapi buat 1994 sebenarnya gue setuju adalah ini film animasi terbaik. Baik dari segi teknis yang 2 dimensi maupun dibandingin sama overall yang 3 dimensi. Tapi kenapa gue gak masukin film ini adalah gue tuh gak nangkep pesan yang disampaikan dari film Lion King itu applicable buat masyarakat umum secara keseluruhan. Karena sebenarnya implikasi cerita dari singa itu adalah penguasa dan binatang-binatang lain harus tunduk itu tuh bukan pesan yang baik buat dicerna. Karena itu berarti melanggengkan dinasti politik. Apa ini gak jelas banget. Gak jelas. For the sake of content, menurut gua kalau Lion King diterima sebagai film yang oke, ini jadi contoh leader yang baik lewat garis keturunan.
Nggak menurut gua itu nonsens sama bener-bener nonsens sih apa yang diomongin tadi kayak ya ini film anak-anak men, film anak-anak tahu apa? Lu dari kecil tahu Raja Hutan siapa? Singa, udah sesimpel itu. Kenapa harus dimarahin Raja? Terus kayak scene ikonik seorang raja, kayak gini loh. Raja Hutan dari dulu semua orang ya udah singa, Raja Hutan gitu. Dia the king dan ini kan menurut gua representasi dari agama Kristen juga gitu kan. Singa Yesus gitu, ya kan? Ya dia rajanya gitu, dia anak raja. Ya itu salah satu belum ya? Sorry. Baru. Wah, curang nih dia di apa ya? 30 detik. Oke, ya itu bener-bener ya udah anak raja yang dinaikkan dan shot yang pertama itu menurut gua menunjukkan ya dia seorang raja yang di masa depan dia harusnya menggantikan seorang Mufasa gitu. Tapi ya dia lepas lari dari tanggung jawab dan gua sama sekali nggak nangkep kenapa ada orang yang kayak nggak bisa semua orang nangkep pesan moral. Men, ini pesan moral sangat-sangat sederhana buat anak kecil. Ya mungkin gak secara literal tapi alam bawah sadar tuh belajar gitu loh lewat film ini. Ya itu sih kalau cerita-cerita yang digambarkan sebagai The Chosen One itu bukan cerita yang mudah resonate sama gua. Karena orang yang ditargetkan, oh ini lu harus kayak gini karena kelakuan orang tua lu bisa jadi raja karena orang tua lu hebat sebagai raja. Ya itu bukan sesuatu yang bisa diterima karena nggak semua orang punya garis keturunan raja gitu. Kalau misalnya kenapa nggak singa yang lain atau kenapa nggak Scar, kenapa nggak ini? Mungkin nanti di sequelnya Lion King Scar bisa dijelasin. Tapi kenapa nggak binatang lain yang jadi raja hutan dan penanaman di alam bawah sadar penonton kalau singa itu adalah raja hutan itu juga ya karena implikasi dari film ini. Kenapa harus singa gitu? Kenapa binatang lain nggak punya peran yang setara dengan binatang-binatang lain dibanding singa gitu? Kenapa harus singa? Itu poin gua. Oke, 4, 5 masih mau tambahan waktu. Udah. 6, 7, 8, 9. Oke. Lagi-lagi gue nggak sama sekali kayak ini adalah contoh dari pemikiran posmo yang terlalu kencang ini ya. Posmo itu apa? Postmodern terlalu mencoba untuk mengkompleksitas semua hal yang terjadi gitu kayak singa ya udahlah dia raja hutan ya pesan moralnya bukan masalah ini bukan ngomongin dinasti politik dan sebagainya, ini ngomongin lari dari tanggung jawab gitu. Lu yang dari awal udah dikasih lihat ya udah lu raja, lu anak raja gitu ya. Namanya juga dalam dunia pasti ada raja ya kan. Ya namanya juga ada monarki. Dari zaman kita sebelum ada republik ada namanya monarki gitu. Jadi nggak masalah menurut gua monarki udah monarki. Kalau misalnya emang di tatanan hewan monarki seperti itu ya nggak masalah. Yang penting kan tanggung jawabnya, lari dari tanggung jawab dan akhirnya balik menjadi raja lagi. That's the point. Oke. Ya itu sih yang nggak fairnya bikin penonton tuh kayak oh ya raja tuh harusnya seperti ini karena keturunan kayak gini. Tapi kenapa nggak sih apa yang bikin Scar salah sebagai raja? Kenapa nggak Scar dari awal yang jadi raja? Kenapa itu kan sesuatu yang tidak bisa kita debatkan karena emang dari sananya udah gitu dan pemikiran kritis yang tidak diasah untuk memperdebatkan itu bikin kita ya udah terima aja dengan apa yang terjadi gitu. Dengan apa yang di luar kendali kita padahal ya udah kita lawan aja kalau misalnya ini bukan takdir kita ya kenapa nggak kita cari takdir kita sendiri? Udah tau lah ya kemarin pas lagi pilpres milihnya siapa. Jelas bukan nomor 3. Oke. Berarti top 2 Karendra ya? Top 1. Top 1 oh top 1 aku. Iya. Top 1 gue. Oke. Top 1 gua ini terakhir Pamungkas. Oke, kita masuk ya. Bisa tebak kira-kira aku bakal pilih apa? Bisa. Hah? Gampang ya? Gampang sih ya. Udahlah kalau top 1 menurut gue. Oke. Peringkat 1, film terbaik sepanjang masa, bukan sih. Film terbaik dari top 100 film terbaik film terlaris sepanjang masa menurut Lantur gue bakal taruh Lord of the Rings, Return of the King. Ya. Return of the King. Return of the King dong. Apa ini? Nah, ini kita debat lagi ya kan Return of the King. Kenapa? Oke. Ya sebenarnya gue gak usah ngomongin banyak, ngomongin Lord of the Rings ya. Menurut gue mau siapapun kalau misalnya mau debat sama kita pasti kayak harus ada at least masukin 1 film itulah ya kan. Itu film yang terlalu culture impact terlalu tinggi dan triloginya itu ya menurut gue pernah debam juga kok trilogi terbaik sepanjang masa dan LOTR tuh gue masukin peringkat 1. Nah ketika gue masukin trilogi terbaik sepanjang masa LOTR, film terbaiknya apa? Return of the King. Ya udah gue masukin peringkat 1 gue gitu. Dimana Return of the King ini adalah puncak klimaks dan semua karakter yang ada di film ini semua punya peran penting, plotnya semuanya berjalan dengan sangat epik. Ya mau dari yang kasta terendah pun si Pippin lah, si Hobbit mana lah gitu, si Merry lah, menurut gue semua punya peran penting di situ gitu. Dan setiap adegannya nggak ada yang nggak memorable buat gue. Film yang berdurasi 4 jam
Lu bayangin extended cut 4 jam, Bos, tapi nggak bosan sama sekali. Karena setiap scene itu punya dilema masalah sendiri gitu, ya. Mulai dari ini gue selalu ngomong ya, kalau misalnya Lord of the Rings ini kan J.R.R. Tolkien ya yang buat ya, kreator J.R.R. Tolkien, dan menurut gue dia emang orang Katolik dan dia memasukkan unsur Katolik ke dalam film Lord of the Rings dengan sangat kental, dimana ya si Frodo, Gandalf, dan Aragorn menurut gue ya 3 orang ini adalah representasi dari ya Yesus gitu. Dengan 3 jabatannya, Raja, Imam, Nabi. Rajanya Aragorn yang memang dia adalah keturunan Gondor gitu kan, Raja Gondor. Ya si Frodo yang memang hobbit kecil yang dia mencoba harus mengorbankan dirinya dengan menempuh perjalanannya dengan Sam, sahabat terbaiknya dia, dengan seorang Gollum. Menurut gua itu menjadi plot yang seru juga gitu. Dan Gandalf pun di sini juga seru juga, di mana dia di Gondor, di ibu kotanya Gondor tuh di ya itulah yang kita susah lah sebut namanya itu. Tapi ya intinya film ini adalah puncak klimaks gitu, epic sekali menurut gua. Visual effect nggak usah tanya sama gua, 2004 bos, anjing, lebih jadul daripada Narnia anjing. Narnia anjir. Itu visual efeknya terlalu realistis, men. Ya peperangan skala battle terlalu gila, terlalu fantastis. Gue pengen coba apa yang bisa diperdebatkan dari ini. Salah. Ini sebenarnya bisa perdebatan menarik karena top number 1 gue juga adalah Lord of the Ring franchise. Tapi Atau gini, kalau gitu kita ganti formula aja, karena biasa gitu. Kalau misalnya di peringkat satunya ada yang mirip atau gimana, kita bisa ganti ini. Oke, berarti kita langsung pakai sistem debat langsung face to face. Karena ini berarti kita udah jelas ya. Berarti peringkat satunya adalah franchise Lord of the Rings. Cuman bedanya gue pilih Return of the King dan Karendra pilih Two Towers. What the fuck, man? Big no. Oke, apa alasannya? Ini pakai waktu nggak? Udah lah, nggak usah dah. Nggak usah. Kita Akhiran kasih ya. dah, iya udah. Sebenarnya simple. Kalau dari segi teknis cerita, karakter segala macam, Lord of the Ring itu nggak bisa dipisahkan. Film 1, 2, 3-nya Betul. saling melengkapi. Semuanya penting, semuanya enak dinikmati. 4 jam nggak akan ada yang kerasa dari ketiga film itu. Iya. Tapi satu hal yang menurut gua bikin film ketiganya itu nggak lebih baik daripada film kedua adalah semua setup yang dibangun di film pertama terbayarkan dengan worth it di film kedua. Baik itu perangnya, baik itu perkembangan karakternya, baik itu kemunculan musuh beratnya. Tapi di Return of the Kings ada satu momen ketika si Aragorn-nya itu dapat bantuan di battle yang lawan Mumakil itu dari pasukan hantu. Menurut gue itu pertarungan yang bukan nggak worth it ya, nggak sepadan sama perjuangannya Aragorn. Jadi Aragorn itu berjuangnya nggak capek-capek banget buat dapetin hantu, tapi pas di perang si hantu itu jadi faktor besar kemenangan umat manusia. Jadi seakan-akan apa yang dibayarkannya itu rendah, tapi apa yang diterima sama si pemeran utamanya itu tinggi banget. Jadi kayak kartu mati untuk ngelawan musuhnya. Tiba-tiba musuhnya kalah gara-gara si hantu itu. Itu menurut gua sesuatu yang bikin ya ceritanya tetap epic tapi kayak down gitu loh. Sedangkan di Battle of Helm's Deep di film kedua semua ketegangan, semua pencapaian dan keberhasilannya pun dibangun dengan rapih. Jadi nggak ada yang tiba-tiba menang di film yang kedua. Iya, oke, kalau kita ngomongin secara peperangan, menurut gue memang jujur gue pribadi juga ngerasa entah kenapa ya, Battle of Helm's Deep itu yang terbaik bahkan dibandingkan yang ketiga. Secara peperangan. Setuju. Secara peperangan. Setuju. Tapi secara overall film no. Karena menurut gue permasalahan dari Two Towers itu adalah dari awal ke pertengahan. Pacingnya lambat banget dan menurut gue ini cuman jadi bridging doang. Bridging dari film pertama. Oke, gini. Film pertama adalah film yang memulai, yang ngebangun. Kita tahu gitu kehidupan Hobbit seperti apa. Bahkan buat gua film pertama lebih bagus dari yang kedua. Oh ya? Iya. Karena gini loh, lagi-lagi Helm's Deep is the best kalau ngomongin secara peperangan di situ. Tapi kalau nggak ada itu, apa jadinya gitu? Two Towers tuh nggak ada, menurut gua nggak ada apa-apa. Sedangkan film pertama terlalu baik scene You Shall Not Pass. Itu satu iconic quotes. Memorable gitu. Pembangunan karakter kita tahu di setup ini kan dunia Middle Earth kan luas banget ya. Tapi kita beri di setup satu-satu. Frodo itu apa nih? Bilbo ini hubungannya apa? Gandalf itu hubungannya apa? Kita tahu ini semuanya. Oh, Sauron tuh punya ini. Oh, ada si Uruk-hai ini makhluk baru lagi gitu. Itu rapi gitu di bagian pertama dan pertarungan ketika mereka bergabung itu juga kayak kesannya Avengers old school gitu, kayak menurut gua menarik sekali ketika mereka pelan-pelan
harus berantem terakhir di hutan meskipun secara landscape lagi-lagi ya kecil gitu. Tapi kayak lebih merata gitu. Kalau Two Towers menurut gue terlalu cuman ngandelin battle yang terakhir. Tapi kalau menurut gua di film pertama itu terlalu banyak menye-menye yang sebenarnya yang ketiga lebih banyak menye-menyenya ya. Tapi yang di pertama itu menye-menye tapi nggak ada aksi yang cukup menegangkan di part awalnya gitu. Jadi Ya kan set up dong. yang gua Kayak ngerti dun. ya another case lah. Tapi kalau misalnya Lord of the Rings yang pertama itu sekalipun ceritanya dibangun secara epic, beberapa momen menye-menyenya itu kerasa kayak anjir ini kayaknya bisa di skip gitu. Sedangkan kalau untuk yang Two Towers hampir nggak ada momen menye-menye yang yang karakternya berperilaku bodoh karena emosionalnya terganggu. Kalau di Return of the Kings banyak banget hal-hal bodoh yang dilakukan sama karakter karena emosionalnya terganggu gitu. Itu sebenarnya hal personal. Contohnya? Kayak waktu si Frodo mulai gila dan segala macam. Ini yang di apa? Yang Return of the Kings. Oh, Yang- Return of the King. Iya. Oh, itu kenapa? banyak hal menye-menye yang menurut gua bisa sebenarnya kayak terlalu di overplay. Enggak. Itu menye-menyenya perlu ada. Perlu ada. Tapi overplay. Beberapa part kayak malah bikin gua ganggu gitu. Enggak. Kenapa? Di mana? Ya pas waktu mulai siapa sih temannya itu si Sam Nah, yang dikhianat yang roti ditaburin, yang dibuang. gitu ya. Lah, kita ikut emosi nggak sih? Ya kita ikut emosi, Ah. tapi reaksi si Frodo-nya overplay sampai harus ngusir. Kan dia punya cincin, Pak. Ya begitu iya, dong. iya ngerti apa yang dilakukan dari cerita, step-stepnya oke. Iya. Tapi apa ya, lebay yang dibawa sama karakternya Gua nggak tuh dapet kayak, lebay sih. gue nggak begitu menikmati dibanding ketika di Two Towers mereka itu solid, mereka itu bener-bener punya goals yang sama. Ya mungkin di Two Towers belum terlalu terpengaruh sama Iya, cincinnya kan. iya. Cuman kalau yang ketiga itu bener emang harusnya terpengaruh banget, tapi kayak digambarinnya terlalu lebay, terlalu menye-menye dan terlalu didramatisir. Walaupun tetap epic dan tetap bisa dinikmati. Kalau buat gue justru itu balancing yang bagus karena di satu sisi mereka lagi perang, si Aragorn lagi sama bareng hantu gitu kan. Terus si Gandalf lagi di sana di istana. Lah, si ini kan juga harus punya plot yang penting dan dia kan yang nyelesain perangnya. Jadi kalau misalnya Karendra bilang gara-gara pasukan hantu kan ya sebetulnya bukan mereka yang nyelesain kan. Yang tetap aja semua selesai gara-gara Frodo. Gara-gara Frodo yang terakhir berantem sama Gollum tuh, dorong-dorongan, tarik-tarikan gitu. Dan buat gua ngerti sih mungkin Karendra permasalahan lebih ke karakter Frodo-nya mungkin karena karakter utama kayak kenapa begini banget gitu mungkin di yang penggambarannya ketiga. sih karena kalau dari buku kan emang digambarkan emang ceritanya mengharuskan dia seperti itu, tapi penggambarannya terlalu dibuat Apa actingnya lebih. kah? Gue nggak ngerti sih waktu pertama kali Karena kalau gue ngerasa gue ikut kesel dan menurut gue keselnya itu adalah hal yang positif karena gue Iya. bukan memihak si Frodo gitu. Gue memihak ya kayak bahkan gue malah jadi kasih sama Sam kan, anjing Sam kenapa Iya, diginiin gitu. Dan Gollum juga jadi punya peran penting juga di situ gitu. Jadi Tapi- menurut gue balance aja dan peperangannya gila. Ya, tapi di sisi yang bersamaan itu waktu si Aragorn nyari bantuan ke hantu, semuanya kayak sesuai dengan rencana. Kayak nggak ada plot twist yang bikin kesulitan buat si Aragorn dan tiba-tiba oh ya semuanya kayak di skip. Malah jadi over sih kalau kayak gitu over karena menurut gue selalu masih make sense aja. Ya mungkin ya bisa diperbaikin oke lah memang menurut gue juga Return of the King bukan yang terbaik juga maksudnya bukan perfect juga film juga cuma gini loh kayak kalau misalnya itu jadi permasalahan banget buat gue nggak terlalu jadi permasalahan hantu itu karena memang sesuai sama cerita mengenai janji dan ngomongin janji itu pun jadi pesan yang bagus banget men gitu. Covenant itu kan. Tapi Iya. kan kalau menurut gua tadi nih berarti sederhananya kalau versi gua apa yang lebay di film ketiga ada di Frodo itu harusnya dipindahkan ke lebaynya si Aragorn. Jadi kesulitan yang dihadapi kan Frodo itu udah dapat banyak kesulitan dari segi penceritaan pun emang teknik penceritaannya emang gimana penonton bisa menikmati adalah ketika si pemeran utama dapat kesulitan. Ya, Tapi ya, kesulitan yang dihadapi Frodo itu terlalu next level dan gak sebanding dengan kesulitan yang dihadapi dengan sama si Aragorn. Kayak harusnya level skala kesulitan yang dihadapi sama Frodo itu sedikit pindah ke Aragorn biar sama-sama kelihatan sulit. Tapi di sini kayak si Aragorn gampang, si Frodo sulit banget gitu. Padahal kalau diseimbangin sama-sama sulit, Gua ngerti sih. lebih make sense. Cuman mungkin ini yang tadi gue udah bilang tuh sebenarnya. Ini kan diambil sebenarnya dari Kristen kan, dari pemahaman Kristen nih si Ya. J.R.R. Tolkien gitu. Nah si Frodo ini kan menggambarkan imam kan. Nah imam itu kan yang tugasnya itu melakukan pengorbanan, ya. ya kan pengorbanan. Nah
ya ini si Frodo itu emang tugasnya melakukan pengorbanan. Dia emang tugasnya paling sulit di situ, pengorbanan gitu. Itu kalau dari pemahaman Kristen sih. Ya, Gitu. bisa Tapi jadi. ya kalau dari film Tapi mungkin lu nangkap poin gua kan? nangkap. Oke, ya gitu aja. Ini udah berapa lama nih? 1 jam 17 menit. Oke, lama. Lumayan ya, tapi ya kalian boleh debatin. Pokoknya mungkin kita taruh dulu kira-kira apa film-film yang tadi kita udah ranking di sini. Ting tuh udah muncul ya. Lu bisa lihat ya, lu bisa compare, dan kalau kalian ada yang nggak setuju sama siapa, kalian lebih pro sama yang mana, lebih kontra sama yang mana, tulis di kolom komentar. Terutama Lord of the Rings sama sekali gue nggak setuju, men. Two Towers gila. Battle of Helm's Deep. Iya itu oke lah, Battle Helm's oke lah. Oke, gitu aja. Untuk video kali ini, mungkin untuk debam kedepannya kalian boleh request, tapi susah. Yang bikin debam itu jarang muncul karena tamu kan. Saya harus menyelesaikan dengan tamu. Nah kebetulan Kak Rendra memang senior ya, luar biasa. Lagi ini. kosong gua. Kosong, oke, boleh dipromosin dong, kira-kira. Oh ya tadi, ya gue lagi mau bangun YouTube juga karena gue pengen mengutarakan banyak hal tentang film-film yang gue tonton. Ya bisa jadi resonate juga sama kalian sebagai penonton. Nanti gue bakal tayang video pertama itu tentang Joker. Entah setelah video ini tayang atau enggak, tapi ya cek aja di YouTube-nya Rendraverse. Cek aja ya, secara pengetahuan lebih mantap. Sama. Lebih mantap. Sama-sama Tapi- penikmat, bukan yang bagian industri. Iya. Yang kadang suka komen, lu harus kritik kalau udah bikin film dulu tuh, ada kan yang gitu. Itu mah bukan ada, itu mah tiap hari ada. Tiap hari ya? Iya, Dulu Pak, ya? langganan itu, Pak. Ya, oke, gitu aja. Nanti sisanya kalian tulis di komentar siapa yang kira-kira menang menurut kalian debat hari ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.